Persis kasus Sambo. Begitu komentar netizen atas berbagai misteri yang menyelimuti meninggalnya anggota Bid Propam Polda NTB Brigadir Nur Hadi. Dua atasan Nur Hadi berada di lokasi yang sama saat Nur Hadi meregang nyawa. Dua orang itu adalah Kompol Imade Yogi Purusa Utama yang waktu itu menjabat sebagai Katsubdit Paminal Propam Polda NTB dan Ibda I Gede Haris Chandra sebagai Panit Paminal Propam Polda NTB. Keterangan awal kedua atasan itu menyebutkan Nur Hadi meninggal karena tenggelam. Namun, banyak kejanggalan. Bukti-bukti justru menunjukkan bahwa Nur Hadi tewas karena adanya kekerasan. Akankah skenario dua atasan Nur Hadi di Propam itu meniru gaya Sambo? Meski masih misteri, keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda NTB. Selain dua atasan Nur Hadi, seorang perempuan muda asal Jambi juga turut ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, seperti apakah peran gadis cantik itu? Bagaimana pula cerita yang sesungguhnya dari kasus ini? Sebelum melanjutkan kisah ini, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Gili Trawangan dikenal sebagai surga tropis di ujung barat NTB. Pulau wisata ini dikagumi karena keindahan alamnya. Tapi malam 16 April 2025, keindahan alam itu seolah ternoda. Seorang anggota polisi, Brigadir Nur Hadi, ditemukan tewas mengambang di kolam sebuah villa. Kematian yang awalnya dianggap kecelakaan itu ternyata menyimpan misteri dan kejanggalan. Sebuah cerita yang mengingatkan publik pada tragedi besar lain, yakni kasus Sambo. Ya benar, kasus Sambo. Pasalnya, dua atasan Nur Hadi yang juga sama-sama berdinas di Bid Propam menceritakan bahwa peristiwa kematian Nur Hadi adalah sebuah musibah. Namun fakta-fakta berkata lain. Aroma rekayasa untuk mengaburkan kasus persis kasus Sambo begitu kuat. Sekitar pukul 21.00 WITA, jasad Nur Hadi ditemukan mengambang di kolam villa. Kompol Imade Yogi atasannya mengaku menemukan Nur Hadi dalam kondisi pingsan. Yogi bahkan mengaku sempat memberikan pertolongan pertama dan meminta pengelola villa untuk menghubungi klinik kesehatan. Nur Hadi kemudian dilarikan ke klinik Warna Medika yang lokasinya tidak jauh dari villa. Namun, saat tiba di klinik, petugas medis mendapati Nur Hadi dalam kondisi tanpa denyut jantung. Meski demikian, petugas berusaha untuk mengembalikan denyut jantung dengan melakukan resusitasi selama 30 menit. Namun hasilnya nihil. Nur Hadi pun dinyatakan telah berpulang. Namun saat memandikan jenazah Nur Hadi, keluarga merasa ada kejanggalan atas kematian Nur Hadi. Terdapat luka lebam di tubuh dan wajah Nur Hadi. Keluarga meyakini Nur Hadi meninggal bukan karena tenggelam. Keluarga pun melaporkan kejanggalan itu pada Polda NTB. Atas laporan dan desakan keluarga, akhirnya pada tanggal 1 Mei 2025, kuburan Nur Hadi dibongkar. Polda NTB melakukan ekshumasi jenazah. Hasil otopsi tim dokter forensik akhirnya membuka tabir gelap. Luka-luka itu ditemukan pada kepala, tengkuk, punggung, dan kaki kiri korban. Selain itu, yang mematikan adalah Nur Hadi mengalami patah tulang lidah. Kalau tulang lidah yang mengalami patah, maka lebih dari 80% penyebabnya karena pencekikan atau penekanan pada area leher. Ujar ahli forensik dari Universitas Mataram, Arfi Syamsun, dalam konfres bersama Polda NTB. Selain itu,
Ditemukan juga partikel air dan ganggang di paru-paru dan ginjal Nur Hadi. Partikel air dan ganggang itu identik dengan partikel yang ada di kolam villa. Artinya, Nur Hadi masih bernafas saat masuk ke air. Tapi luka-luka sebelumnya membuat Nur Hadi tak berdaya dalam kubangan air. Atas dasar itulah polisi melakukan penyelidikan penyebab kematian Nur Hadi. Dan tentu saja, siapa yang tega melakukan itu pada Nur Hadi? Pada tanggal 19 Juni 2025, Polda NTB menetapkan 2 orang atasan Nur Hadi, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Igede Haris Chandra sebagai tersangka. Selain 2 atasannya itu, Polda NTB juga menetapkan seorang wanita bernama Misri Puspitasari sebagai tersangka. Setelah pengumuman 2 atasan Nur Hadi sebagai tersangka itu, kontak publik berseloroh. Ini persis seperti kasus Sambo. Atasannya yang membunuh, lalu membuat skenario lain. Kasus Nur Hadi menarik perhatian karena kemiripannya dengan tragedi Sambo. Sama-sama melibatkan atasan korban, penghilangan jejak awal, hingga dugaan rekayasa TKP dan kompak merekayasa alibi. Lalu, seperti apakah kejadian yang sebenarnya? Di Reskrimum Polda NTB Kombes Sarif Hidayat mengatakan, pembunuhan itu terjadi di kawasan villa yang terletak di Gili Trawangan, Lombok pada hari Rabu 16 April 2025. Saat itu, Kompol Yogi, Ibda Chandra, Brigadir Nur Hadi, dan 2 perempuan bernama Misri Puspitasari dan Melani Putri tengah menggelar pesta. Mereka berendam di kolam bersama dan mengkonsumsi alkohol, obat penenang, serta narkoba. Motif pembunuhan ini, lanjut Syarif, diduga karena Nur Hadi mendekati dan merayu salah satu wanita yang ada di pesta itu yang merupakan teman tersangka. Karena itulah tersangka emosi dan diduga menganiaya Nur Hadi di dalam kolam hingga pingsan dan dibiarkan di dalam air hingga akhirnya tewas. Patut diduga saat itu korban meninggal. Space waktunya antara 20.00 sampai 21.00 WITA. Begitu penjelasan di Reskrimum Polda NTB Kombes Sarif Hidayat. Sejalan dengan penjelasan Kombes Sarif, Misri Puspitasari punya versi lain mengenai dugaan motif pembunuhan Nur Hadi. Melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar Putra, Misri menjelaskan bahwa ia sudah mengenal Kompol Yogi sejak tahun 2024 melalui teman Yogi di Jakarta. Setelah perkenalan itu, Yogi mengirimkan pesan ke Instagram Misri. Percakapan berlanjut ke WhatsApp, hingga kemudian pada tanggal 15 April 2025, sehari sebelum pembunuhan, Yogi mengontak Misri, membujuknya agar bisa menemaninya liburan di Gili Trawangan. Misri pun menyanggupi untuk ke Lombok. Dengan kesepakatan akomodasi dan transportasi ditanggung Yogi, juga jasa menemani sebesar 10 juta rupiah satu malam. Sesampainya di Lombok, Misri dijemput Nur Hadi menuju villa. Ketika Misri dan Nur Hadi sampai, di villa sudah ada Yogi, Chandra, dan seorang perempuan yang menemani Chandra bernama Melani Putri. Jadi Yogi menyewa Misri, Haris Chandra menyewa Melani Putri, tandas Yan Mangandar. Mendekati malam, mereka kemudian memulai partinya. Semuanya diawali dengan mengkonsumsi obat penenang Riklona. Masing-masing menurut Yan Mangandar mengkonsumsi 1 biji. Setelah itu mereka menelan Inex, masing-masing setengah biji. Riklona dibeli Misri di Bali. Setelah Yogi menyuruhnya dan mentransfer uang 2 juta rupiah, sedangkan Inek dibawa oleh Yogi. Saat semua dalam pengaruh obat-obatan,
Misri sempat melihat Nur Hadi mendekati hingga menciumi Melanie Putri di atas kolam. Misri menegur Nur Hadi dengan mengatakan, "Jangan begitu, itu cewek abangmu." Sampai di sini, keterangan Misri seperti yang diutarakan Yan Mangandar dengan hasil penyelidikan kepolisian ada kesamaan. Bahwa Nur Hadi mendekati Melanie Putri lah yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Para tersangka Yogi, Chandra, dan Misri memiliki versi masing-masing kelanjutan kejadian setelah insiden Nur Hadi mendekati Melanie Putri tersebut. Menurut Misri, tak berserang lama, Haris dan Melanie Putri kembali ke kamar mereka, di mana kamar mereka berada di hotel sebelah villa. Sedangkan Yogi masuk ke kamar villa tidur-tiduran. Misri sendiri masih duduk di sekitar kolam. Bahkan pada pukul 19.55 WITA, Misri sempat merekam Nur Hadi yang masih sehat berendam di kolam selama 7 detik. Setelah itu, Misri ke kamar membangunkan Yogi dan masuk ke kamar mandi kurang lebih selama 20 menit. Setelah dari kamar mandi, Misri mengaku sudah tidak mampu lagi mengingat karena dalam kondisi fly. Dengan alur inilah Misri beralibi bahwa dia tidak tahu menahu mengenai tewasnya Nur Hadi karena di waktu antara pukul 20.00 hingga 21.00 sedang berada di kamar mandi. Hijrat Prayitno, pengacara Kompol Imade Yogi Purusa Utama, menceritakan versi yang berbeda. Hijrat membantah bahwa kliennya membunuh Brigadir Nur Hadi. Hijrat menjelaskan bahwa orang yang pertama melihat Nur Hadi tenggelam adalah Misri, yang kemudian membangunkan Yogi yang sedang tidur di dalam kamar villa. Kompol Yogi kemudian mengangkat Nur Hadi dari dasar kolam, memberikan pertolongan pertama, melakukan resusitasi jantung paru. Menurut Hijrat, tindakan Yogi membuat Nur Hadi bertahan hidup. Tak berapa lama, dokter yang dipanggil dari klinik datang dan langsung memeriksa Nur Hadi. Dokter saat itu mengatakan bahwa saturasi Nur Hadi masih 42. Kemudian langkah penyelamatan selanjutnya membawa Nur Hadi ke klinik. Namun, sesampainya di klinik, Nur Hadi dinyatakan meninggal. Bagaimana dengan Ibda Haris Chandra? Lanang Bratasuta, pengacara Ibda Haris Chandra, menjelaskan bahwa Chandra hanya disangkakan pasal 359 KUHP, yakni tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Menurut Bratasuta, dugaan itu tidak tepat karena Chandra tidak ada di tempat kejadian perkara TKP saat Nur Hadi tewas. Chandra menginap di tempat yang berbeda. Bagaimana bisa ia melakukan kelalaian yang menyebabkan kematian? Protes Bratasuta. Yogi, Chandra, dan Misri boleh saja membantah dan memiliki alur cerita masing-masing. Namun, Polda NTB yakin ketiganya bersalah. Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan CCTV yang ada di sekitar villa. Pada tanggal 27 Mei 2025, Komisi Kode Etik Profesi atau KKEP Polda NTB memecat atau memberhentikan tidak dengan hormat alias PTDH Kompol Yogi dan Ibda Chandra dari kepolisian karena melanggar kode etik Polri. Setelah ditetapkan tersangka pada tanggal 19 Juni 2025, Misri kemudian ditahan pada tanggal 2 Juli 2025. Sedangkan Yogi dan Chandra ditahan 5 hari kemudian setelah Misri ditahan, yakni pada tanggal 7 Juli 2025. Berkas perkara pun sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Kasih Penerangan Hukum Penkum Kejati NTB, Efrien Saputra, menjelaskan bahwa berkas perkara kematian Brigadir Nur Hadi sudah diterima Kejaksaan. Dan Jaksa Peneliti Bidang Pidana Umum Pidum Kejati NTB sedang memeriksa kelengkapan formil dan materialnya. Jika berkas itu dinyatakan lengkap,
maka proses persidangan akan segera digelar. Akankah versi kepolisian yang benar ataukah versi masing-masing tersangka? Yang jelas, kematian Brigadir Nur Hadi masih menyisakan luka bagi keluarga. Mereka menuntut keadilan. Sementara publik menuntut transparansi. Jangan ada rekayasa lagi. Akankah tragedi ini akan terungkap seluruhnya ataukah hanya akan menjadi lembar kelam baru dalam catatan hitam institusi? Kita tunggu saja.